Kali ini, saya akan membahas tentang Aceh, kerajaan yang melawan penjajah Belanda. Aceh adalah salah satu kerajaan Islam tertua dan terbesar di Nusantara. Aceh memiliki sejarah panjang dan gemilang dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan militer. Aceh juga dikenal sebagai kerajaan yang gigih dan berani dalam melawan penjajahan Belanda. Perang Aceh adalah salah satu perang terpanjang dan terberat yang pernah terjadi antara rakyat Nusantara dengan Belanda. Perang ini berlangsung selama 31 tahun, dari tahun 1873 hingga 1904. Perang ini dipicu oleh ambisi Belanda untuk menguasai Aceh, yang menjadi sangat penting setelah terusan Suez dibuka pada tahun 1869. Aceh tidak mau tunduk kepada Belanda, yang telah menguasai sebagian besar wilayah Sumatera dan Selat Malaka. Aceh juga tidak mau kehilangan kedaulatan dan kemerdekaannya, yang telah diakui oleh Inggris melalui Perjanjian London tahun 1824. Aceh pun memperkuat diri dengan mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, seperti Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Belanda merasa terancam oleh langkah Aceh ini, dan menganggapnya sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Belanda juga mengabaikan Perjanjian London tahun 1824, yang melarang Belanda mengganggu Aceh. Belanda pun menyatakan perang terhadap Aceh pada tahun 1873. Periode pertama, dari tahun 1873 hingga 1874, pada periode ini, Belanda berhasil menduduki ibu kota Aceh, Kutaraja, dan menawan Sultan Mahmud Syah. Namun, rakyat Aceh tidak menyerah, dan terus melakukan perlawanan di bawah pimpinan Panglima Polim. Periode ini dimulai dengan pernyataan perang Belanda terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873, yang didasari oleh ambisi Belanda untuk menguasai Aceh sebagai jalur perdagangan penting setelah dibukanya terusan Suez. Belanda juga menganggap Aceh sebagai penghalang ekspansi kolonialnya di Sumatera dan Selat Malaka. Belanda mengabaikan Perjanjian London tahun 1824, yang melarang Belanda mengganggu Aceh, yang telah diakui sebagai negara merdeka oleh Inggris. Belanda pun mengirimkan pasukan sebanyak 3.000 orang di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kohler untuk menyerang Aceh. Pada tanggal 5 April tahun 1873, pasukan Belanda mendarat di pantai Cerumen, Aceh Barat, dan langsung disambut oleh tembakan meriam dari pasukan Aceh. Pasukan Aceh dipimpin oleh Panglima Polim, seorang panglima perang yang berpengalaman dan berwibawa. Pasukan Aceh berhasil mempertahankan pantai dari serangan Belanda, dan bahkan menewaskan Kohler pada tanggal 14 April tahun 1873. Kematian Kohler membuat pasukan Belanda kacau dan mundur ke kapal-kapal mereka. Belanda kemudian mengirimkan bala bantuan sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, yang berhasil mendarat di pantai Pekan Bada pada tanggal 8 Juli tahun 1873. Pasukan Belanda kemudian bergerak menuju Kutaraja, ibu kota Aceh, dengan menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Aceh di sepanjang jalan. Pada tanggal 26 Maret tahun 1874, pasukan Belanda berhasil mencapai Kutaraja, dan mengepung istana Sultan Mahmud Syah. Sultan Mahmud Syah memutuskan untuk menyerah kepada Belanda, dengan syarat bahwa ia tetap menjadi penguasa Aceh, dan Belanda hanya menguasai wilayah pesisir. Belanda menyetujui syarat ini, dan menandatangani Perjanjian Sumatera pada tanggal 8 Mei tahun 1874, yang mengakhiri periode pertama Perang Aceh. Namun, perjanjian ini tidak diakui oleh rakyat Aceh, yang masih menganggap Sultan Mahmud Syah sebagai pemimpin sah mereka, dan terus melawan Belanda di bawah komando Panglima Polim. Perlawanan rakyat Aceh ini memaksa Belanda untuk melanjutkan perang, dan memasuki periode kedua Perang Aceh. Periode kedua, dari tahun 1874 hingga 1896. Pada periode ini, Belanda mengalami kesulitan dalam mengendalikan wilayah Aceh, karena terus mendapat serangan dari rakyat Aceh. Belanda juga menghadapi perlawanan dari Teuku Umar, seorang pahlawan Aceh yang awalnya berpura-pura bekerja sama dengan Belanda.
tetapi kemudian membelot dan menyerang pasukan Belanda dengan senjata yang ia peroleh dari Belanda. Periode ini dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Sumatera pada tanggal 8 Mei tahun 1874, yang mengakhiri periode pertama Perang Aceh. Perjanjian ini menyatakan bahwa Sultan Mahmud Syah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda, tetapi tetap menjadi penguasa Aceh dengan syarat Belanda hanya menguasai wilayah pesisir. Namun, perjanjian ini tidak diakui oleh rakyat Aceh, yang masih menganggap Sultan Mahmud Syah sebagai pemimpin sah mereka, dan terus melawan Belanda di bawah komando Panglima Polim. Perlawanan rakyat Aceh ini memaksa Belanda untuk melanjutkan perang, dan mengirimkan pasukan-pasukan baru untuk menguasai wilayah pedalaman Aceh. Salah satu tokoh perlawanan Aceh yang paling menonjol pada periode ini adalah Teuku Umar, yang juga dikenal sebagai Tengku Merhom. Teuku Umar adalah seorang bangsawan Aceh yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Mahmud Syah. Teuku Umar awalnya berperang melawan Belanda, tetapi kemudian berpura-pura menyerah dan bekerja sama dengan Belanda pada tahun 1893. Belanda memberikan Teuku Umar gelar Panglima Perang, dan memberinya senjata, amunisi, dan uang untuk merekrut pasukan Aceh yang mau bergabung dengan Belanda. Namun, Teuku Umar sebenarnya memiliki rencana rahasia untuk mengkhianati Belanda, dan menggunakan fasilitas yang diberikan Belanda untuk mempersiapkan perlawanan baru. Pada tanggal 11 Februari tahun 1899, Teuku Umar memimpin pasukannya yang berjumlah sekitar 10.000 orang untuk menyerang pos-pos Belanda di Melaboh, Peureulak, dan Betong. Serangan ini mengejutkan Belanda, dan menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian materi di pihak Belanda. Belanda kemudian mengirimkan pasukan besar untuk mengejar dan menumpas Teuku Umar dan pasukannya. Pada tanggal 11 Juni tahun 1899, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Van Heutes berhasil menemukan markas Teuku Umar di Meredu, Pidi. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Belanda dan pasukan Teuku Umar, yang berakhir dengan tewasnya Teuku Umar di tangan Belanda. Kematian Teuku Umar merupakan pukulan besar bagi perlawanan Aceh, tetapi juga menjadi simbol heroisme dan patriotisme bagi rakyat Aceh. Istri Teuku Umar, Cut Nyak Dien, yang juga seorang pejuang Aceh, melanjutkan perjuangan suaminya dengan memimpin pasukan Aceh melawan Belanda. Cut Nyak Dien berhasil mengelabui dan menggempur pasukan Belanda selama beberapa tahun, hingga akhirnya ditangkap dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, pada tahun 1905. Periode ketiga, dari tahun 1896 hingga 1902, pada periode ini, Belanda mengubah strateginya dengan melakukan politik adu domba dan pembunuhan terhadap para pemimpin Aceh. Belanda juga mengirim Jenderal Van Heutes, seorang perwira yang dikenal kejam dan brutal, untuk memimpin operasi militer di Aceh. Van Heutes berhasil membunuh Teuku Umar pada tahun 1899, dan mengepung benteng Cut Nyak Dien, istri Teuku Umar, pada tahun 1901. Cut Nyak Dien berhasil melarikan diri, tetapi kemudian ditangkap dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, pada tahun 1905. Periode ini dimulai dengan kegagalan Belanda dalam menguasai wilayah Aceh. Meskipun telah mengirimkan pasukan-pasukan besar dan menggunakan strategi perang semesta, Belanda menyadari bahwa perang semesta tidak efektif dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh, yang menggunakan strategi perang gerilya. Belanda pun mencoba strategi baru, yaitu politik adu domba dan pembunuhan terhadap para pemimpin Aceh. Belanda berusaha memecah belah rakyat Aceh dengan menawarkan imbalan, jabatan, atau perlindungan kepada para ulama, bangsawan, atau pemimpin lokal yang mau bekerja sama dengan Belanda. Belanda juga membentuk pasukan-pasukan bantuan yang terdiri dari orang-orang Aceh yang direkrut atau dipaksa untuk melawan sesama rakyat Aceh. Selain itu, Belanda juga melakukan pembunuhan terhadap para pemimpin Aceh yang dianggap berbahaya atau berpengaruh, seperti Panglima Polim, Tengku Ci Ditiro, dan Teuku Umar. Pada tahun 1898, Belanda mengirimkan Jenderal Van Heutes,
seorang perwira yang dikenal kejam dan brutal, untuk memimpin operasi militer di Aceh. Van Heutes menerapkan strategi yang disebut pasifikasi, atau pemaksaan perdamaian, yang berarti menggunakan kekerasan dan teror untuk menakut-nakuti dan menundukkan rakyat Aceh. Van Heutes juga membentuk pasukan khusus yang disebut Marehausi, yang terdiri dari tentara-tentara pilihan yang dilatih untuk berperang di medan yang sulit dan berbahaya. Van Heutes menargetkan para pemimpin Aceh yang masih aktif melawan Belanda, terutama Teuku Umar dan Cut Nyak Dien. Pada tanggal 11 Juni tahun 1899, Van Heutes berhasil menemukan dan menyerang markas Teuku Umar di Meredu, Pidi, setelah mendapat informasi dari seorang pengkhianat. Teuku Umar gugur dalam pertempuran tersebut, tetapi Cut Nyak Dien berhasil melarikan diri bersama dengan sebagian pasukannya. Van Heutes kemudian mengejar Cut Nyak Dien, yang terus berpindah-pindah tempat dan melakukan serangan-serangan balasan terhadap Belanda. Pada tahun 1901, Van Heutes berhasil mengepung benteng Cut Nyak Dien di Betong Ateh, tetapi Cut Nyak Dien kembali berhasil melarikan diri dengan bantuan dari Tengku Cik di Tiro. Cut Nyak Dien terus berjuang hingga akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1905, dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, di mana ia meninggal pada tahun 1908. Periode keempat, dari tahun 1902 hingga 1904, pada periode ini, Belanda berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Aceh, dan membubarkan Kesultanan Aceh. Belanda juga membentuk Karesidenan Aceh sebagai bentuk kontrol kolonial terhadap Aceh. Namun, perlawanan rakyat Aceh tidak berhenti, dan terus berlanjut hingga tahun 1914. Periode ini dimulai dengan keberhasilan Belanda dalam menumpas sisa-sisa pasukan Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien dan Tengku Cik di Tiro. Belanda juga berhasil menangkap dan membunuh beberapa pemimpin Aceh lainnya, seperti Tengku Muhammad Saman, Tengku Cik Mahyidin, dan Tengku Cik Diblang. Belanda pun mengklaim bahwa Perang Aceh telah berakhir pada tanggal 8 Februari tahun 1904, dan mengumumkan bahwa Kesultanan Aceh telah dibubarkan. Belanda kemudian membentuk Karesidenan Aceh sebagai bentuk kontrol kolonial terhadap Aceh. Karesidenan Aceh terdiri dari 21 afdeling atau kabupaten, yang dipimpin oleh seorang residen yang berkedudukan di Kutaraja, Banda Aceh. Belanda juga mengangkat beberapa pemimpin lokal yang loyal kepada Belanda sebagai bupati, ule balang, atau kecik. Belanda juga memaksakan sistem pajak, hukum, dan administrasi yang baru kepada rakyat Aceh. Namun, rakyat Aceh tidak mau tunduk kepada Belanda, dan terus melakukan perlawanan secara sporadis dan terorganisir. Perlawanan rakyat Aceh ini dipimpin oleh para ulama, yang menganggap Belanda sebagai musuh agama dan tanah air. Para ulama ini membentuk gerakan-gerakan perlawanan yang disebut dengan perelak, yang berarti orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Beberapa perelak yang terkenal adalah Tengku Cik di Tiro, Tengku Cik Abu Bakar, Tengku Cik di Pidi, Tengku Cik di Meredu, dan Tengku Cik di Lok Seumawe. Para perelak ini mengajak rakyat Aceh untuk berjuang melawan Belanda dengan menggunakan senjata, propaganda, dan pendidikan. Para perelak ini juga mendirikan sekolah-sekolah Islam yang disebut dengan Dayah, yang menjadi pusat pembelajaran agama dan perjuangan. Para perelak ini juga mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengharamkan kerjasama dengan Belanda, dan mewajibkan jihad melawan Belanda. Perlawanan rakyat Aceh ini menyulitkan Belanda dalam mengendalikan wilayah Aceh, terutama di daerah-daerah pedalaman dan pegunungan. Belanda pun menghadapi serangan-serangan mendadak, penyergapan, penyerbuan, dan pembakaran dari pasukan perelak. Belanda juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dan dukungan dari rakyat Aceh, yang cenderung bersimpati dengan perelak. Belanda pun kembali menerapkan strategi kekerasan dan teror untuk menekan perlawanan rakyat Aceh. Belanda juga membentuk pasukan-pasukan khusus yang disebut dengan Korps Marehausi dan Korps Polisi Aceh, yang terdiri dari tentara-tentara pilihan yang dilatih untuk berperang di medan yang sulit dan berbahaya. Belanda juga mengirimkan beberapa perwira yang dikenal kejam dan brutal, seperti Van Dalen, Goetz, dan Colin,
untuk memimpin operasi militer di Aceh. Belanda juga melakukan pembunuhan, penangkapan, pengasingan, dan penghancuran terhadap para pemimpin dan simpatisan Perlak. Perlawanan rakyat Aceh ini berlangsung hingga tahun 1914, ketika Belanda berhasil menangkap dan membunuh Tengku Cik Ditiro, yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi Perlak. Kematian Tengku Cik Ditiro merupakan pukulan besar bagi perlawanan rakyat Aceh, tetapi juga menjadi simbol heroisme dan martir bagi rakyat Aceh. Meskipun demikian, perlawanan rakyat Aceh tidak sepenuhnya berhenti, dan terus berlanjut hingga masa kemerdekaan Indonesia. Perang Aceh adalah salah satu perang yang paling heroik dan menginspirasi dalam sejarah Indonesia. Rakyat Aceh menunjukkan semangat juang yang tinggi dan tidak kenal menyerah dalam mempertahankan tanah airnya dari penjajah. Perang Aceh juga menunjukkan betapa besar pengorbanan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Aceh akibat perang ini. Demikianlah video yang saya buat tentang Aceh, kerajaan yang melawan penjajah Belanda. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe channel Indo History. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.